Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cetana Putlandari. Eh, NPM saya C1C022153. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu imbalan. Saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang konsep imbalan. Jadi, imbalan itu adalah sesuatu yang diperoleh atau hak karyawan atas jasa yang diberikan. Jadi, karyawan itu memberikan jasanya kepada perusahaan, lalu perusahaan itu akan memberikan imbalan sebagai jasa yang telah diberikan dari pekerja tadi kepada perusahaan. Nah, imbalan jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Saat si pekerja ini memberikan jasanya. Atau yang biasa kita sebut itu dengan gaji. Nah, walaupun jatuh temponya juga dalam jangka pendek, namun pesangon itu terjadi karena pemecatan hubungan kerja, bukan karena jasa karyawan. Sehingga perlu diatur secara khusus nih pesangon. Karena dia memutuskan sendiri resign dari satu pihak, yaitu si penerima pesangon ini, si yang memutuskan hubungan kerja secara sepihak ini. Nah, perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek sangat sederhana. Hal ini disebabkan karena selain tidak memerlukan perhitungan aktuaria, imbalan kerja jenis ini bersifat jangka pendek, sehingga didiskontokan. Nah, perlakuan akuntansi khusus diterapkan pada cuti berimbalan dan dibagi laba dan bonus. Jadi apa itu cuti berimbalan? Cuti berimbalan ini adalah hak cuti yang memberikan kompensasi berupa imbalan. Jadi cuti berimbalan ini ia cuti tetapi tetap diberikan imbalan. Tetap diberikan gajinya tetap berjalan walaupun ia cuti. Contohnya itu seperti cuti melahirkan. Nah, lalu kita akan membahas tentang tentang pesangon yang lebih jelas. Jadi pesangon itu adalah imbalan yang terutang akibat PKK atau pemutusan kontak kerja, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan, ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan yang sukarela. Jadi si penerima pesangon ini atau si pekerja ini secara sukarela memutuskan hubungan kerjanya atau resign kepada si perusahaan, dan perusahaan akan memberikan pesangon sebagai imbalannya. Nah, lalu ada imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja ini adalah imbalan yang didapat setelah purna kerja. Nah, imbalan pasca kerja ini identik dengan pensiun, karena pensiun itu adalah pasti ada pekerja itu namanya purna kerja atau sudah habis masa kerjanya, yaitu sesuai dengan usia. Contoh biasanya itu usianya 60 tahun atau 65 tahun sudah pensiun karena sudah umur juga sudah tua dan tidak layak lagi untuk dipekerjakan. Nah, imbalan pasca kerja ini masuk ke dalam imbalan jangka panjang karena perusahaan akan melunasi dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Karena imbalan kerja ini akan diberikan uangnya di saat mereka purna kerja, di saat mereka sudah selesai pekerjaannya. Yaitu di saat tadi, jika umurnya sudah tidak memadai lagi, sudah pensiun, maka diberikan imbalan tersebut. Nah, pesangon tidak masuk imbalan pasca kerja, tetapi tidak boleh dikelompokkan dalam imbalan pasca kerja karena pemutusan hubungan kerja secara sepihak tadi si pesangon. Jadi program imbalan kerja melibatkan 3 pihak, yaitu perusahaan yang pertama, lalu yang kedua ada perusahaan dana pensiun yang mengelola pensiun, nah yang ketiga ada karyawan si pekerja tadi atau orang yang memberikan jasanya kepada perusahaan tersebut. Nah, ada 2 jenis program. Yang pertama itu ada program iuran pasti. Nah, program iuran pasti ini adalah perusahaan atau pemberi kerja membayarkan sejumlah uang yang sudah ditetapkan ke perusahaan dana pensiun. Jadi perusahaan telah menetapkan sejumlah uang ke perusahaan dana pensiun, tetapi di sini adalah resikonya diperoleh oleh perusahaan. Resikonya diperoleh oleh perusahaan yang memberikan ke karyawan. Jadi resikonya di karyawan, karena karyawan yang akan menerima
dari diperolehnya itu. Nah, yang kedua itu ada imbalan pasti, yaitu perusahaan telah menentukan berapa jumlah yang akan diterima. Berapakah jumlah yang akan diterima oleh karyawan? Jika dana tidak mencukupi, maka timbul kewajiban konstruktif, yaitu menambahkan uang sejumlah berapapun sampai sampai imbalan tadi cukup diterima oleh karyawan tersebut. Sebagai ketentuan dari resiko dari program imbalan pasti ini, yaitu resiko ditanggung oleh perusahaan. Jadi perusahaan yang akan memberikan sejumlah uang yang kurang tadi kepada si pekerja atau si pemberi kerja tadi jika sudah pensiun. Nah, jadi di sini kita akan membahas program iuran pasti terlebih dahulu. Kita akan lebih berfokus pada program iuran pasti, yaitu program iuran pasti itu aset program berasal dari iuran pemberi kerja yang dikelola dana pensiun sebagai aset program. Pada program iuran pasti, pemberi kerja atau perusahaan akan membayar iuran biasanya itu per bulan. Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan, mereka mendapatkan gaji juga. Perusahaan akan memberikan sejumlah uang kepada dana pensiun untuk investasinya di masa yang akan datang jika pekerja tersebut purna kerja. Nah, diberikanlah uang tersebut dari dana pensiun. Jika purna kerja, maka dari dana pensiun itu memberikannya kepada pekerja tersebut di saat pekerja sudah pensiun begitu. Nah, seluruh iuran itu tempo untuk bulan memberikan jasanya kepada perusahaan. Seluruh iuran itu tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset atau persediaan atau aset tetap sesuai ketentuan pada PSAK 14 revisi dari 2008 dan 16 revisi 2011. Nah, imbalan pasti pada kita beralih dari iuran pasti, yaitu kita masuk ke imbalan pasti nih. Nah, tadi kan sudah sudah memperhatikan imbalan pasti sedikit. Nah, di sini kita akan berfokus kepada imbalan pasti. Jadi, imbalan pasti itu adalah pada program imbalan pasti, perusahaan memilih kewajiban hukum dan konsumtif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat pekerja pensiun yang disebut dengan kewajiban imbalan pasti. Nah, jadi imbalan tersebut dapat dibayarkan sekaligus atau bisa juga secara tahap juga secara per bulan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Perusahaan menyisihkan dana yang dibayarkan melalui iuran secara periodik kepada dana pensiun. Nah, dana tersebut diakumulasikan dan diinvestasikan sebagai aset program. Nah, resiko dalam imbalan pasti dan aset program ini meliputi yang pertama itu ada resiko aktual, yaitu resiko aktual adalah jumlah kewajiban imbalan pasti atau imbalan yang akan dibayarkan berbeda nih dari yang diharapkan akibat perubahan perhitungan atau asumsi aktuaria. Jadi berbeda, jadi kurang atau ada masalah kendala-kendala dalam uang yang diberikan itu kurang. Nah, yang kedua itu ada resiko investasi, yaitu hasil investasi aset program berbeda dari yang diharapkan. Jadi di awal kita investasi inginnya segini, yang diharapkan segini, ternyata waktu di pensiun kita diberikan dari dana pensiun kepada si pekerja itu berbeda jumlahnya. Nah, kewajiban imbalan pasti ini merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode-periode yang lalu. Jadi, kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau present value menggunakan tingkat diskonto atau bunga yang selanjutnya disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti dalam atau yang biasa disebut dengan NKKIP. Nilai ini dihitung oleh aktuaris secara berkala dengan asumsi keuangan yang demografi terkini. Nah, ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi nilai-nilai kewajiban imbalan pasti. Yang meliputi yang pertama itu ada pembiayaan biaya jasa, yaitu biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Nah, yang kedua adanya biaya bunga, yaitu kenaikan NKKP yang timbul selama suatu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian atau pembayaran imbalan.
Nah, untuk yang ketiga itu ada pengukuran kembali, yaitu yang mencakup keuntungan dan kerugian aktual, yaitu penyesuaian akibat perubahan absorpsi aktuariah atas NKKP. Nah, lalu kita akan membahas yaitu aset program. Aset program itu apa sih? Aset program itu adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program tersebut dikelola secara terpisah di dana pensiun. Digunakan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar aset program adalah itu ada pendapatan bunga, iuran, dan penarikan pengukuran kembali. Nah, jadi perlu diketahui nih bahwa imbalan itu adalah sesuatu yang diperoleh kepada karyawan. Nah, jika jangka pendek, kalau imbalan jangka pendek itu gini, kalau imbalan jangka pendek itu biasanya gaji per bulan atau ada juga yang per tahun. Nah, itu namanya imbalan jangka pendek. Nah, kalau imbalan yang jangka panjang, nah kalau imbalan jangka pendek ini kan gaji kan. Nah, kalau gimana dengan pesangon yang diberikan juga belum lebih dari 1 tahun. Nah, itu kan namanya diberikan pesangon dari perusahaan kan. Tapi itu tidak termasuk dalam imbalan jangka pendek karena pesangon itu adalah pemutusan hubungan kerja. Jadi bukan imbalan atas jasa yang diberikan, tetapi ya karena pemutusan hubungan kerja, ia memberikan surat resign kepada perusahaan untuk ia berhenti bekerja dan akan diberikan pesangon nih. Pesangon itu adalah sejumlah uang yang diberikan sama seperti dana pensiun. Beda. Pokoknya pesangon itu diberikan setelah bekerja, tidak lagi bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu adalah pesangon. Nah, jadi beda ya antara imbalan jangka pendek antara gaji dan pesangon. Nah, lalu ada imbalan pasca kerja nih. Imbalan pasca kerja itu adalah imbalan setelah purna kerja, setelah selesai bekerja karena masa kerjanya sudah selesai atau sudah tidak layak lagi untuk bekerja secara umur. Nah, maka dipensiunkan atau pensiun purna kerja. Nah, itu mereka akan diberikan uang. Ada yang secara langsung diberikannya, ada yang secara bertahap per bulan. Tapi sama saja, tetap diberikan dana pensiun. Nah, dana pensiun itu diberikan dari gini, kan karyawan memberikan jasanya kepada perusahaan. Perusahaan memberikan gaji kepada karyawan. Nah, pada saat karyawan itu diberikan gaji, nah perusahaan ini mengambil sedikit gajinya untuk diinvestasikan. Oh, bukan diambil sih, kayak perusahaan juga memberikan ke dana pensiun itu di saat karyawan ini sudah memberikan jasanya. Jadi di saat karyawan sudah memberikan jasanya, perusahaan karyawan mendapatkan gaji, perusahaan memberikan juga ke dana pensiun nih iurannya seberapa besarnya iuran setiap bulan ke dana pensiun untuk dikelola oleh dana pensiun. Maka pada saat di masa pensiunnya si pekerja ini mendapatkan dana dari dana pensiun yang telah dikelola oleh dana pensiun tersebut. Nah, lalu dana pensiun ini ada 2. Yang pertama itu ada iuran pasti. Nah, yang seperti dijelaskan tadi, iuran pasti itu adalah iuran yang telah ditetapkan dari awal. Jadi tapi resikonya ada di karyawan karena mau seberapa pun yang didapatkan karyawan ya itulah yang didapatkan. Jadi nggak ada perjanjian apapun seberapa yang didapatkan ya. Tapi ya seberapa didapatkan ya didapat itulah dari karyawan. Nah, bedanya sama imbalan pasti, ini resikonya ada di perusahaan. Karena misal karyawan mendapatkan kurang dari yang disepakati di awal. Nah, kalau dananya kurang kan berarti ada sesuatu kan, ada kesalahan dari perusahaan atau kesalahan dari perusahaan dana pensiun tersebut. Maka mau berapapun jumlahnya, jika kurang, maka ya perusahaan tersebut yang akan menambahkan kepada si karyawan tersebut berapapun jumlah kurangnya. Maka karyawan tersebut akan bisa mengklaim, oh uang saya kurang, maka perusahaan akan menambahkan uangnya.
Nah, begitu program imbalan pasti tersebut. Nah, ini juga, demikian penjelasan dari saya. Saya Chandra Purwandari, terima kasih.